Hadirin Bapak Ibu Kanda Yunda yang berbahagia, acara pembukaan pertemuan regional Majelis Nasional KAHMI wilayah Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya dan Papua Selatan kali ini mengusung tema konsolidasi KAHMI untuk Indonesia. Boleh kita berikan 3, 2, 1. Saudara Muhammad Wala Sayyidina Muhammad. Kami memohon ridho dan perkenan-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan yang kami lakukan pada hari ini. Dan jadikanlah ini semua ya Allah sebagai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami untuk di masa yang akan datang. Presidium tamu undangan yang kami hormati, tidak ada kata yang patut kami persembahkan selain rasa terima kasih kepada Presidium Majelis Nasional KAHMI, khususnya kepada Kanda Rifki Lisani sebagai Koordinator Presidium Majelis Nasional atas kepercayaan kepada Maluku Utara, khususnya Kota Ternate sebagai tuan rumah pertemuan regional KAHMI nasional. Sebelumnya akan mengucapkan selamat datang di Maluku Utara, selamat datang di Kota Ternate, selamat menikmati indahnya Jazirah Al-Muluk, negeri yang dikenal dengan kekayaan rempahnya dan sejarah kerajaan yang kuat. Sejak kami diberi mandat oleh Kanda Rifki atas nama Panitia Nasional tanggal 29 Juli tahun 2025 bertempat di KAHMI Center Majelis Wilayah KAHMI Maluku Utara, esoknya kami langsung tancap gas. Kami menyadari bahwa mandat yang diberikan kepada kami ini tidak sekedar sebagai sebuah legitimasi kepercayaan kepada kami orang Maluku Utara sebagai tuan rumah, tetapi jauh dari itu adalah ini merupakan sebuah amanah dan perintah yang harus kami laksanakan. Karena acara seperti ini dalam sepanjang sejarah KAHMI ini mungkin baru pernah dilakukan Rakornas dalam skop regional. Nah, ini menunjukkan bahwa Majelis Nasional memiliki kepekaan yang sangat luar biasa untuk merespon setiap perkembangan dan isu-isu strategis yang berkembang di bangsa ini. Dan ini sampai pada tingkat menjangkau daerah. Kalau selama ini Rakornas dilaksanakan pusat dan terpusat dan menjangkau seluruh wilayah sekaligus, rasanya sulit Majelis Nasional bisa memetakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa ini, terutama yang ada di daerah. Dengan melakukan dalam skop regional, saya kira cakrawala kita untuk memandang persoalan perkembangan di negara ini akan lebih detail dan lebih elementer, sehingga kita bisa menemukan secara konseptual apa solusi konkret dalam penyelesaian ini. Para anggota KAHMI berperan nyata dalam mewarnai sejarah perjalanan bangsa Indonesia dan akan memberikan kontribusi terhadap bangsa Indonesia menuju Indonesian Golden tahun 2045. Saya ini hidup saya cuma mengikuti karir Bang Reja Patria. Beliau masuk DPR satu periode sebelum saya, periode berikutnya saya ikutin. Beliau pernah jadi pimpinan Komisi 2 DPR, langkah beliau saya ikutin juga jadi ketua Komisi 2 DPR RI. Beliau jadi presidium KAHMI nasional, periode berikutnya saya ikutin juga jadi presidium Majelis Nasional. Majelis Nasional bukan tanpa sengaja memilih permulaan konsolidasi regional dari timur. Persis yang seperti Kakanda Korpres Maluku Utara sampaikan,
kita ingin pembangunan itu dimulai dari timur Indonesia. Sebagaimana matahari yang tak pernah mungkin terbit dari barat kecuali kiamat akan datang. Kita menyadari bahwa kekuatan kami di timur Indonesia selama ini kurang dilirik oleh Jakarta. Padahal kalau kita lihat portofolio kader, portofolio alumni, kiprah mereka di berbagai bidang, kami dari kawasan timur Indonesia menunjukkan prestasi yang luar biasa. Saya mengenal HMI sejak lama karena orang tua saya dulu Pak Haji Amidan adalah aktivis HMI. Jadi sejak sekolah saya sudah HMI, saya udah kambing, udah keliling ikut orang tua. Sejak SD, SMP, SMA sudah ikut keliling karena ayahanda saya itu senang sekali berinteraksi dengan sesama kami sejak dulu hingga hari ini. Kami khususnya dari Majelis Nasional SC sudah memberikan form yang saya kira form itu tujuannya biar agak lebih efektif untuk disampaikan ke teman-teman wilayah dan teman-teman daerah. Kedua, masalah signal internet yang sudah 7 tahun berulang-ulang. Kadangkala 2 bulan, 3 bulan internet putus. Signal. Sedangkan kita Merauke ini sudah ikut Papua sudah puluhan tahun. Sudah berkontor emas dan kita sumpah
saat ini lagi masing-masing wilayah atau masing-masing daerah sedang memperjuangkan 3C DOB. Bagi kami juga menjadi penting bagi kepada komitmen kebangsaan atau komitmen keindonesiaan. Kenapa? Karena memang semangat OSU seperti begitu diantaranya. Salah satu program dan salah satu janji yang diberikan oleh Presidium pada saat itu, terutama Bang Korpres pada saat ini, Bang Rifki, adalah beliau harus mengunjungi semua wilayah. Dan alhamdulillah walaupun tidak mengunjungi satu-satu, saya pikir janji itu bisa dipenuhi dengan kegiatan rakor ini. Ini kita harus berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada beliau untuk program ini. Sekaligus juga mengkonsolidasikan seluruh kekuatan dan potensi Sivitas Solid hijau hitam kepada publik. Ini kami, ini HMI. Dan menjawab ada yang bilang bahwa HMI itu tidak bergerak dari bawah. Nah, kita jawab ini. Kita bergerak dari bawah, atas, muka, belakang, kanan, semua kita bergerak. Itu kami ingin juga menyarankan dengan Majelis Nasional, mungkin Majelis Nasional bisa membuat sebuah kebijakan mengenai agenda rutin terkait dengan pelaporan. Kalau untuk keanggotaan saya kira dengan aplikasi yang sudah dimiliki oleh MN, baik melalui Google tadi, saya kira itu akan bisa dimonitor langsung. Tetapi terkait dengan kepengurusan, ini harus diupdate secara berkala, minimal setiap semester. Kita daerah yang agak tertinggal, terutama dari sisi pertumbuhan infrastruktur. Nah, sehingga untuk memacu pertumbuhan infrastruktur sebagai syarat untuk bisa mendorong dan mempercepat pembangunan, karena konsolidasi kami ini kan salah satunya adalah upaya untuk mendorong percepatan pembangunan, harus dimulai dengan pembangunan infrastruktur. Kami Maluku Utara mengalami secara nyata bahwa ada beberapa daerah sentra produksi pertanian kita itu bukan mengalami gagal produksi, tapi justru gagal distribusi diakibatkan oleh infrastruktur yang tidak memadai. Murah, mudah, cepat. Jangan sampai kita rapat-rapat itu memutuskan keputusan, tapi dari rapat ke rapat kita membongkar keputusan. Ya, ini satu. Yang kedua, terkait dengan hal-hal kekayaan negara, saya ingatkan bahwa para pejuang kita itu merebut hak-hak kita. Nggak ada hak-hak itu yang kemudian diberikan dari langit. Hak itu harus diperjuangkan. Teman-teman di Halmahera, baik utara, timur, dan seterusnya, dan Papua yang punya sumber daya alam yang melimpah dan kemudian cuma menjadi penonton, sudah tidak saatnya lagi kita hanya kemudian berteriak-teriak di pinggiran, tetapi harus menjadi pejuang-pejuang untuk mempertahankan sumber daya alam kita itu. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAHMI Regional Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Saya berkesimpulan bahwa KAHMI itu tempat di mana kaderisasi pemimpin dilakukan dengan sangat baik. Kemudian KAHMI adalah rumah besar di mana bisa saling beradu intelektual yang sangat baik. Dan yang terakhir adalah KAHMI bukan hanya berbicara di seminar, bukan hanya berorasi, tetapi menghasilkan dampak kerja nyata bagi pembangunan bangsa masyarakat Indonesia. Orang AHMI, orang HMI kayak apapun, orang PMI kayak apapun, orang GMI kayak apapun, kalau struktur masih seperti ini, disuruh kerja keras kayak apapun, tidak akan bisa melampaui mereka karena sumber dayanya sudah tidak adil secara otomatis. Bagaimana caranya? Mau
biasanya itu langsung ayatnya hafal gitu aja. Kalau orang Muhammadiyah atau yang biasanya surat nomor sekian, ayat nomor sekian itu hafal. Tapi kalau saya orang NU biasanya nggak hafal begitu. Ma'afa Allahu ala rasulihi falillahi. Ma'afa Allah ala rasulihi min ahli al-qura falillahi wa rasulihi walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil likaila yakuna dulatan bainal aghniya. Ini jelas Al-Qur'an. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura. Kalau ada harta negara di dalam suatu konsep suatu kota atau warga negara, yang pertama walillahi untuk kepentingan perjuangan Allah, wali rasulihi untuk kepentingan perjuangan Rasulullah, walidil qurba untuk kerabat-kerabat yang ikut berjuang, wal masakin untuk kepentingan orang miskin, wal yatama untuk anak-anak yatim, wal masakin untuk orang miskin, wal sabil untuk beasiswa anak sekolah. Kenapa untuk semua ini dilakukan? Tujuannya kaila yakuna dulatan bainal aghniya, supaya kekayaan itu tidak muter-muter di antara orang kaya itu saja. Ini Al-Quran. Dalam sehat kami beserta keluarga besar dan masyarakat Kota Ternate Maluku Utara pada pagi hari ini kita lepas dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Yakuza!